Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos ekspedisi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Fakta terungkap tersangka Nur Lutfiah, karyawati yang menjadi dalang pembunuhan, berpura-pura kerasukan arwah orang tuanya saat merencanakan pembunuhan. Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan bos ekspedisi pelayaran yang terjadi di kawasan Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 13 Agustus lalu. Dalam rekonstruksi tersebut, 44 adegan diperagakan oleh 10 tersangka di halaman gedung Resmo Polda Metro Jaya Selasa pagi. Para tersangka memperagakan mulai dari rencana pembunuhan, pembelian senjata, hingga penyerahan uang. Dalam rekonstruksi ini juga terungkap Nur Lutfiah yang merupakan otak pembunuhan bosnya berpura-pura kerasukan arwah orang tuanya untuk meminta bantuan tersangka lain untuk membunuh bosnya sendiri. Mulai dari si otak ya pelakunya di sini NL ini, bagaimana dia mengeluh kepada suami sirinya ya, mulai sejak dari tanggal 20 Maret yang lalu ya, dengan alasan-alasan motifnya dia kenapa sakit hati dengan si korban, juga merasa akan dilapor ke kantor polisi masalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh yang dituduhkan kepada NL ini. Terus sampai dia merencanakan mengumpulkan teman-teman semua, itu ada 20 adegan. Selain di halaman Resmo Polda Metro Jaya, rekonstruksi dilanjutkan dengan adegan penembakan di TKP Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelumnya pada 13 Agustus lalu, pengusaha ekspedisi pelayaran ditemukan tewas dengan luka tembak di Komplek Ruko Royal Gading Square. Korban ditemukan tewas tergeletak dengan luka tembak di punggung serta kepala. Korban adalah Sugianto, pengusaha yang bergerak di bidang pelayaran. Dari hasil olah tempat kejadian perkara diketahui bahwa penembakan atau asal peluru datang dari arah belakang korban. Peristiwa penembakan itu terjadi saat korban ingin pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk makan siang. Karena letak kantor dengan rumah korban tidak jauh, korban biasa berjalan kaki. Saat korban baru berjalan sekitar 50 meter dari kantor, tiba-tiba datang orang tak dikenal langsung menembak korban sebanyak 5 kali. Korban tewas di tempat dan pelaku kabur menggunakan sepeda motor bersama rekan yang sudah menunggu di lokasi kejadian. Polisi saat ini telah menangkap 12 tersangka, termasuk otak pembunuhan dan eksekutor dalam kasus penembakan tersebut. Ya, pemirsa, 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan bos ekspedisi pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Motif pembunuhan terungkap lantaran pelaku yang merupakan karyawan korban mengaku sakit hati dan takut dilaporkan karena menggelapkan uang pajak perusahaan. Sejumlah pelaku kasus penembakan di Kelapa Gading yang menewaskan pengusaha ekspedisi ditangkap di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Mulang Raya, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, 20 Agustus lalu. Usai meringkus para pelaku, polisi mencari senjata yang digunakan untuk menghabisi korban. Rumah salah satu pelaku digeledah. Terungkap otak pembunuhan bos ekspedisi di Kelapa Gading merupakan karyawannya yang sakit hati terhadap korban dan takut dilaporkan karena ia menggelapkan uang pajak perusahaan. Yang bersangkutan ini sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban, saya ulangi. Dan yang kedua, memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini. Yang kedua, yang bersangkutan ada rasa ketakutan karena yang bersangkutan, pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak, tetapi di situ ada indikasi menggelapkan uang tersebut, sehingga ada beberapa kali teguran. Polisi telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus ini dengan perannya masing-masing. Nur Lutfiah yang merupakan otak pembunuhan sekaligus karyawan di perusahaan korban bersama dengan suaminya, Ruhiman, menyusun rencana pembunuhan. Kemudian keduanya juga mengundang Dedi Wahyudi, Raden Sarmada, dan Rosidi untuk merencanakan pembunuhan Sugianto, pengusaha ekspedisi pelayaran. Setelah menyusun rencana selama 2 bulan, mereka memanggil Diki Mahfud yang berperan sebagai eksekutor. Ia merupakan murid dari orang tua Nur Lutfiah yang merupakan otak pembunuhan. Diki bersama Syahrul kemudian mengeksekusi korban dan kabur menggunakan motor. Dari hasil pengembangan, pelaku mendapatkan senjata api dari seseorang bernama Toto Haryanto melalui perantara Suprayitno.
yang kemudian diantarkan kepada pelaku oleh tersangka lainnya yaitu Sodikin dan Muhammad Rifai. Sebelum eksekusi, Diki Mahfud, pelaku penembakan yang belum pernah menggunakan senjata api, diajarkan oleh tersangka Arbain. Para tersangka kini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana. Sementara pelaku yang terlibat penjualan senjata ilegal terancam hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, gelombang penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah. Sejumlah elemen buruh dari Banten konvoi menuju gedung DPR RI untuk bergabung dengan massa lain yang berunjuk rasa. Di Surabaya, Jawa Timur, demonstran memaksa buruh yang sedang bekerja untuk ikut berdemo hingga berujung keributan. Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Banten konvoi menuju gedung DPR RI Jakarta sejak Selasa pagi. Sepanjang jalan, perwakilan demonstran berorasi menyampaikan penolakan kepada pasal-pasal yang dinilai merugikan buruh dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kelompok buruh ini bergabung dengan serikat pekerja lainnya di depan gedung DPR RI menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Serikat buruh seluruh Indonesia turun aksi ke jalan dengan tujuan satu, bahwa kita minta supaya RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan itu dicabut. Karena kita tahu bahwa isi dari klaster ketenagakerjaan itu adalah mendegradasi mendegradasi kesejahteraan dari serikat pekerja atau dari anggota kita, seperti itu. Hari ini berapa banyak yang turun? Kita dari Provinsi Banten itu hampir 10.000 yang turun. Di Rungkut Sier, Surabaya, Jawa Timur, kelompok buruh berunjuk rasa memaksa buruh yang sedang bekerja untuk ikut berdemo. Keributan terjadi di antara serikat buruh dengan staf dan petugas keamanan salah satu perusahaan yang tidak mengizinkan pegawainya ikut unjuk rasa. Sejumlah demonstran sempat menganiaya staf perusahaan dan merusak sejumlah fasilitas. Aksi sekelompok demonstran buruh ini berhasil dicegah polisi agar tidak meluas. Demonstran pun melanjutkan agendanya untuk berunjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Timur. Sementara itu di Sulawesi Selatan, buruh melakukan konvoi menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Dalam tuntutannya, buruh menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai merugikan pekerja. Buruh menuntut penghapusan upah minimum kota maupun provinsi dan menolak sistem outsourcing. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja digelar di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Dengan membentangkan spanduk dan poster, demonstran memprotes pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai berpotensi menyengsarakan kaum pekerja. Sementara itu di Jakarta, pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi aktivis mahasiswa Indonesia Selasa siang menggelar aksi di halaman Tugu Proklamasi Jakarta. Sambil membentangkan spanduk, mahasiswa berorasi dan mendeklarasikan diri untuk menjaga keutuhan bangsa. Seruan juga disampaikan mahasiswa kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga stabilitas nasional. Dengan menggunakan usaha efektif dan efisien. Naif rasanya bila mana ada... Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dinilai merugikan bagi pekerja dan seluruh buruh. Aksi penolakan terus bergulir baik di ibu kota maupun di daerah. Gelombang penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terus bergulir baik di ibu kota maupun daerah. Berkali-kali sejumlah kelompok buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka datang secara bergelombang, konvoi kendaraan dari kawasan kerja masing-masing. Demonstran menilai RUU Cipta Kerja merugikan para buruh dan tidak tepat jika dipaksakan untuk dibahas di tengah pandemi COVID-19. Mereka meminta agar pemerintah fokus menyelesaikan masalah ekonomi yang timbul akibat pandemi agar tidak berimbas pada buruh seperti PHK besar-besaran. Tak
hanya di DPR, demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja juga pernah digelar ratusan buruh di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka meminta agar pemerintah menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai akan merugikan kesejahteraan buruh. Demonstran juga meminta pemerintah membuat kebijakan yang dapat melindungi para buruh dari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir akibat pandemi COVID-19. Kelompok buruh di sejumlah daerah juga tak ketinggalan menggelar unjuk rasa. Mereka berbondong-bondong menyuarakan penolakan mereka terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan buruh berdasar beberapa poin yang dinilai kontroversial dalam klaster ketenagakerjaan. Di antaranya, rencana mengatur sistem upah per jam dikhawatirkan bisa menghilangkan sistem upah minimum. Jika bekerja kurang dari 40 jam, buruh berpotensi mendapat penghasilan di bawah upah minimum. Tidak hanya upah, buruh khawatir kehilangan pesangon saat pemutusan hubungan kerja bila aturan tersebut diubah menjadi tunjangan PHK. Selain itu, pasal dalam RUU Sapu Jagat yang mengatur tenaga kerja asing dinilai menjadi celah bagi TKA untuk masuk ke pasar kerja Indonesia. RUU Cipta Kerja juga dinilai akan menghilangkan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawab pada pekerja sehingga tidak akan memiliki efek jera atas tindakannya. RUU Omnibus Law Cipta Kerja kini sedang digodok pemerintah dan DPR. Selain itu, DPR juga sepakat membentuk tim kerja dengan sejumlah serikat buruh untuk membahas detail klaster ketenagakerjaan agar mendapat titik temu. Tim Liputan iNews melaporkan.